Ya, selamat malam para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Ini Inspiration Talks ya. Jadi apa sih temanya inspiration kita malam hari ini? Konsekrasi hati kudus Yesus melalui hati tak bernoda Maria. Di depan kita sudah ada hati Yesus nih ya. Yesus menampakkan ya dalam sakramen Maha Kudus. Lalu di bawah altar, depan altar itu ada dua hati gitu ya. Jadi kita mau melihat ini rahmat belas kasih, terutama karena tahun ini juga tahun Jubileum Agung begitu ya. Ada sebuah kata yang Bapak Ibu para suster pasti sudah pernah mendengar. Dikatakan di sini et Jesum par Mariam, yang berarti melalui Yesus. Kan menuju Yesus melalui Maria. Ini penting. Karena ini yang kita perlu renungkan bersama pada malam hari ini. Mau mengatakan bahwa Maria dia adalah wanita yang sempurna, yang unggul, menjadi perantara paling unggul di antara semua manusia. Oleh karena itu dia juga menjadi satu model bagi kita semua untuk apa? Pertama-tama untuk dekat Yesus, maka perlu dekat dengan ibunya. Ini model yang pertama. Kalau kita bisa bayangkan, saya mengambil sebuah ilustrasi ya. Kalau kita mau memahat, misalnya ada gambar, lalu kita pahat sebuah wajah gambaran gitu ya. Itu sulit atau mudah menurut Bapak Ibu semuanya? Sulit, begitu ya, tak terlalu lama. Mungkin bisa 6 bulan, bisa setahun baru selesai itu satu ukiran, betul ya. Tetapi kalau dicetak itu lebih cepat, benar ya. Jadi cetak ini adalah Maria untuk lebih percis kepada hati kudus Yesus. Ketika kita mau dekat dengan hati kudus Yesus, kita mau mengkonsekrasikan diri kita kepada hati kudus Yesus, maka model yang paling sangat luar biasa adalah Maria. Maria. Kenapa? Nanti kita bahas gitu ya. Oleh karena itu kita mau memperdalam devosi spiritualitas penghayatan iman kita kepada hati kudus Yesus melalui hati tak bernoda Maria. Secara khusus kita akan melihat bagaimana kesatuan dua hati ini. Dikatakan tadi di dalam doa dua hati, dua hati, dua hati. Dua hati yang sangat mulia begitu ya. Ada kesatuan sehingga diharapkan pada malam hari ini juga kita bisa mengandalkan Maria bunda kita untuk mengkonsekrasikan diri kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua pertama-tama supaya kita tahu apa itu hati kudus Yesus, masuk dulu ke dalam hati. Apa sih artinya hati itu? Kenapa kok hati ini penting? Kenapa hati ini dipandang luar biasa oleh Tuhan pada manusia? Kenapa? Kenapa kok bukan mata? Kenapa kok bukan telinga, tetapi ini hati gitu ya. Dan kemudian kita masuk dalam hati kudus Yesus, setelah itu hati Maria, dan mengapa konsekrasi hati Maria ini penting bagi hidup kita. Yang pertama, kita tahu hati itu. Hati adalah tempat yang paling hakiki dan terdalam, di mana merupakan tempat yang misterius. Misterius. Dan itu adalah hati. Tempat terdalam dalam diri manusia. Saya tidak bisa melihat hati Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, betul? Tetapi kita tahu hati kita yang paling dalam. Apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga dalam bahasa Yunani klasik, dalam ensikliknya Paus Fransiskus di Lexit Nos mengatakan demikian. Hati pertama-tama itu kardia, menandakan bagian terdalam dalam diri manusia.
Hewan dan tumbuhan juga begitu. Hati adalah tempat di mana memori, ingatan, kenangan itu bisa dipelihara. Sehingga dikatakan kalau saya sakit hati, saya mengenang ya sakitnya itu bagaimana. Begitu juga hal yang menyenangkan. Sehingga kalau saya berkata ada buah mangga, selain ingatan ya dengan akal budi, tapi hati. Kita tahu semua buah mangga seperti apa. Lalu saya katakan, buah mangga ini hijau. Lalu ketika saya potong-potong, lalu saya makan, itu rasanya kecutnya itu minta ampun gitu. Kita langsung ada ya dari mulut kita, walaupun kita nggak lihat mangganya di sini, tetapi ada rasa gitu ya, gitu ya. Itu karena ada hati dan akal budi kita. Oleh karena itu hati tempat di mana kita merasakan segala perasaan kita, apapun itu. Dan hati tempat di mana kita bisa merefleksikan dan menjadikan pikiran kita terbentuk. Oleh karena itulah hati ini yang membedakan manusia dari hewan. Kalau mau tahu hati manusia, ini yang membedakan. Kita banyak bilang ada manusia yang seperti hewan. Karena hatinya ini sudah rusak, cacat gitu ya. Bukan berarti tidak bisa dibentuk, cacat. Tetapi ini yang membedakan kita, manusia dan hewan. Oleh karena itu yang membedakan seluruh ciptaan yang Tuhan berikan, itu tentu saja di hati. Sehingga manusia itu bernilai ketika hatinya ini sangat luar biasa. Lemah lembut, baik, ya, mengasihi, mencintai. Disitulah hati itu bernilai. Saya ambil lagi ensiklik Paus Fransiskus di Lexit Nos. Dikatakan nomor 5 ya. Ia mengasihi kita berbicara juga tentang hati. Ya, di Lexit Nos itu ia mengasihi kita. Di sana dibahas tentang apa itu hati. Dikatakan hati juga merupakan tempat ketulusan di mana tipu daya dan penyamaran tidak memiliki tempat. Jadi hati ini tulus, sudah murni gitu. Biasanya menunjukkan niat kita yang sebenarnya, apa yang sebenarnya kita pikirkan, kita percayai dan inginkan. Dengan kata lain, Paus Fransiskus mengatakan, hati ini tempat yang sangat rahasia, yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Singkatnya dikatakan ensiklik, kebenaran telanjang tentang diri kita sendiri. Artinya kalau kita bisa melihat hati orang, ya itulah siapa diri kita. Apa diri kita. Oleh karena itu ini bagian yang paling penting. Yang bukan hanya dari penampilan atau ilusi, tetapi otentik, nyata tentang siapa sebenarnya kita. Jadi kita bisa lihat hati itu luar biasa. Bukan sebuah organ. Hati ini lebih ke arah yang spiritual yang Tuhan ciptakan bagi kita. Dan martabat dari orang manusia itu terletak dalam hatinya. Mengapa? Karena di dalam hati juga ada interioritas, kedalaman, kebebasan seseorang. Kalau kita bisa lihat 1 Samuel 16 ayat 7 gitu ya. Dikatakan di situ Allah lebih melihat hati daripada perawakan rupa. Masih ingat Musa ya? Bagaimana ketika itu Samuel datang ke rumahnya Musa, lalu dia melihat kakak-kakak Musa, wah ini perawakannya gagah, ini. Tapi Tuhan bilang bukan dia, bukan mereka. Lalu ditanya, ada anakmu lagi enggak? Ada. Lagi ngapain? Lagi mengembalakan di padang rumput, panggil dia. Lalu dia panggil, Musa datang, lalu Tuhan mengatakan, inilah dia raja yang kurapi. Gitu. Walaupun wajahnya masih kemerah-merahan, masih muda, tapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel, Allah melihat hati, bukan rupa, bukan perawakan. Oleh karena itu hati ini mencerminkan tindakan dari manusia itu sendiri. Ketika kita melakukan segala sesuatu, maka hati kita melakukannya juga dengan penuh cinta, dengan cinta begitu ya. Sehingga hati tempat yang paling dalam.
Itu hati. Jadi kita bisa melihat kenapa kok Allah itu mewahyukan hatinya. Tentu saja karena hati ini bagian yang paling penting. Tuhan menciptakan kita juga dengan hatinya. Dan Tuhan memberikan belas kasih-Nya untuk kita karena hatinya. Yohanes 20 kalau salah ya, yang akhir ketika Yesus ditikam lambungnya. Lambung ini bukan hanya sekedar lambung, tetapi ketika tombak itu ditusuk oleh prajurit, maka lambung ini sampai ke hati. Dan kalau kita lihat Santo Faustina kerahiman ilahi, Yesus membuka hatinya. Gitu ya, membuka hatinya. Lalu terpancarlah air dan darah, warna putih dan merah. Oleh karena itu kita bisa lihat bagaimana hati ini penting dan Yesus Allah sendiri mau menampakkan lewat hati kudus Yesus. Kita ambil sekarang masuk dalam hati kudus Yesus. Dari pewahyuan Kristiani dan Yahudi, kita disadarkan kalau melihat hati ini bahwa misteri interioritas atau misteri hati hanya dapat dicapai atau didasari sepenuhnya dalam cinta. Jadi Allah akan mewahyukan dirinya pasti dalam cinta, dalam relasi dengan dirinya dan juga sesama. Tuhan yang menjadi manusia juga mewahyukan hatinya yang paling intim dari dirinya. Bayangkan kalau dia menampakkan hati kudus Yesusnya ini, hatinya berarti dia mau mengatakan ini saya loh. Ini saya yang mengasihi kalian, yang mencintai manusia, gitu ya. Segangannya begitu. Karena apa? Dari hati akan menunjukkan siapa dirinya, gitu ya. Oleh karena itu, tanda pewahyuan hatinya sesuatu paling hakiki dari cintanya, dirinya ya. Betapa besar cintanya tak akan pernah habis sampai selama-lamanya. Teristimewa pada hatinya yang tertikam di atas kayu salib. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang hati kudus Yesus, maka saya mau menarik lagi bagaimana devosi yang kita lihat, gambar, patung, dan sebagainya. Ini mulai ketika sudah abad dari awal abad ketika Santo Yohanes Rasul, tetapi dikenalkan oleh yang kita doakan tadi yaitu konsekrasi kepada hati kudus Yesus melalui doa Santa Maria Margaret Alacoque gitu ya, di Parelemonial abad ke-17. Percis kapelnya nggak terlalu besar, ada seperti ini. Saya rasa Santa Maria Margaret Alacoque juga berlutut ketika itu hari raya Santo Yohanes Rasul, dan ketika itu adorasi, dan saat itu juga bukan hati lagi, Yesus menampakkan diri kepada dirinya gitu. Dan bagaimana hati ini sampai abad ke-21 ini masih diperlukan gitu ya. Oleh karena itu saya akan berbicara sedikit bagaimana penampakan ini muncul. Supaya kita tahu, hati kudus Yesus ini diberikan sungguh-sungguh oleh Yesus kepada kita manusia gitu ya. Seperti saya katakan bahwa dia menampakkan diri kepada Santa Maria Margaret Alacoque. Ada beberapa penampakan, tetapi ada 3 yang besar dari penampakan itu. Yang pertama, penampakan pertama di pesta Santo Yohanes Rasul, 27 Desember 1673. Kenapa kok pesta Santo Yohanes Rasul alasannya? Kenapa kok bukan pesta Petrus? Bukan pestanya Paulus? Kenapa kok harus Santo Yohanes Rasul? Jawabannya adalah kita ingat kembali bagaimana Santo Yohanes Rasul menyenderkan kepalanya di dada Yesus ya di sini. Karena apa? Dia mau mendengar betapa belas kasih Allah dan hati itu denyutannya. Denyutan yang indah. Oleh karena itu ketika dia menampakkan kepada Santa Maria Margaret Alacoque Yesus, dia langsung menunjukkan hatinya. Lalu dia katakan kepada Santa Maria Margaret Alacoque, lihatlah hati ini yang sangat mencintai manusia, tetapi banyak manusia yang tidak memperdulikannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika hari pentataan sakramen Maha Kudus pada hari Jumat minggu pertama bulan Juni 1674.
Dan Yesus mengatakan, ini bukan, jadi kalau Jumat pertama yang kita rayakan hari ini bukan karena gereja menginginkan, tetapi sungguh-sungguh Yesus menginginkan. Dia mengatakan kepada Santa Maria Margaret Alacoque, buatlah setiap hari Jumat pertama penghormatan kepada sakramen Maha Kudusku. Jadi ini sungguh-sungguh Yesus yang mewahyukan. Lalu yang ketiga, ketika hari pentatan sakramen Maha Kudus pada hari raya, pada saat hari raya tubuh dan darah Kristus. Jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu dan saudara-saudari para suster, bagaimana hati ini memang sungguh-sungguh sudah direncanakan oleh awal, dari sejak awal permulaan ketika dia hadir sampai sekarang. Santa Faustina dan sebagainya. Jadi sungguh-sungguh indah. Oleh karena itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kok hati Yesus ditampakkan? Karena mau menjawab keadaan yang pada saat itu di Eropa sedang terjadi. Yang pertama apa? Adanya suatu heresi, Jansenisme, ya, sangat mewarnai dunia. Artinya gambaran Tuhan yang ditampilkan heresi ini sangat jauh dari wajah belas kasih Tuhan. Jadi Allah yang menghukum, Allah yang ini, sehingga Yesus menampakkan dirinya bahwa bukan begitu. Belas kasih saya ini lebih besar dari apapun yang terjadi. Dan yang kedua, sejak Renaissance, masyarakat Eropa juga mulai mengalami sekularisasi. Artinya tidak lagi menghidupi apa yang menjadi iman mereka. Dan ketiga, adanya reformasi Protestan. Juga semakin memperlemah gereja Katolik dan membuat umat Kristiani terpecah belah. Sehingga dia mau menyatakan kembali hatinya ini. Begitu. Nah, penampakan hati kudus ini mau menyatakan bahwa ya tadi Allah sungguh mengasihi manusia. Melalui hati kudus Yesus, Bapa menyatakan kasihnya kepada manusia dan Allah dapat merasakan perasaan-perasaan manusia. Bagaimana manusia itu senang, bagaimana manusia itu sengsara, bagaimana manusia itu menderita. Yesus hadir di sana dengan hatinya. Oleh karena itu kita bisa yakin hari ini dan seterusnya bahwa Allah akan menemani kita sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena hatinya ini bukan hati Allah saja. Dalam Heritas Aquaris, hati Allah, dikatakan Yesus sebagai hati manusia dan hati Allah. Bukan hanya hati Allah aja, tapi juga hati manusia. Kenapa? Karena dia 100% Allah dan 100% manusia, jawabannya. Oleh karena itu kita diajak untuk menjadi sempurna. Hati kudus Yesus ini mau mengatakan bahwa ayo majulah, mendekatlah kepada hatiku, mari bersama-sama menuju pada kekudusan yang diinginkan. Gitu. Terutama berbelas kasih sama seperti Bapa yang penuh belas kasih. Dan akhirnya hati ini yang dapat mentransformasi hidup kita pada jalan kekudusan dan masuk dalam hukum cinta kasih. Itu yang pertama, jadi hati. Konsekrasi hati kudus Yesus mengajak kita untuk lebih dalam lagi. Banyak juga ya, jadi tapi saya gak akan cerita panjang karena waktunya hanya 50 gitu ya. Mungkin bisa berapa kali SKS cerita tentang hati kudus Yesus gitu ya. Karena ada sebuah Romo yang membuat 1-2 buku tebal tentang hati kudus Yesus. Ya, itu hanya mengantar saja kita. Lalu yang kedua, sekarang kita masuk dalam hati Maria tak bernoda gitu. Kenapa kok dia dikatakan manusia yang sempurna gitu ya. Yang menjadi model kita menuju pada konsekrasi pada Allah. Karena ada hubungan yang erat dan kuat antara hati kudus Yesus dan hati Maria tak bernoda. Jadi dua hati nih. Bukan hanya semata karena keduanya hati aja, tetapi lebih dari itu karena hati Maria tak bernoda, dia adalah hati yang pure, murni, tak bernoda asal. Mirip dengan hati kudus Yesus. Dan Bunda Maria disapa oleh malaikat Tuhan, salam hai engkau yang dikurniai. Betul ya, dikaruniai ya. Terjemahan Vulgatanya, salam hai penuh rahmat atau penuh rahmat. Gratia plena. Gratia plena latinnya. Kata ini mengacu kepada kata kerja dikaruniai yang telah terjadi, artinya dengan sempurna. Jadi dengan sempurna. Dalam kitab suci,
Rahmat atau kasih karunia disebut sebagai keadaan yang berseberangan dengan dosa. Kalau dikatakan gratia plena penuh rahmat, maka ini mengartikan bahwa ya terpisah dari dosa. Kita tidak bisa berdosa, terpisah dari dosa. Oleh karena itulah Allah menaungi Bunda Maria dengan Roh Kudus dan kuasanya yang maha tinggi. Itu dikatakan dalam kitab suci Lukas bab 1 ayat 35. Dan karena naungan kuasa Allah dan kepenuhan rahmat Allah di dalam dirinya, Bunda Maria senantiasa kudus. Selain ini dogma Maria, tetapi dalam kenyataan dia adalah kudus. Sejak awal terbentuk dalam rahim ibunya. Ya, Santa Ana ya. Dan selanjutnya tidak pernah ternoda dosa sepanjang hidupnya. Dengan demikianlah Bunda Maria dapat secara sempurna mendampingi Kristus putranya untuk mengalahkan kuasa dosa sesuai dengan kehendak Allah. Dan pemisahan Bunda Maria dari dosa sejalan dengan prinsip tindakan Allah. Artinya apa? Allah memisahkan yang suci dari yang profan. Jadi dia menguduskan. Kita ingat dalam Imamat bab 1 ayat 49-50, Allah mengkhususkan suku Lewi imam dari yang profan, dari yang tidak kudus. Begitu. Jadi sungguh kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria ini adalah yang sempurna. Oleh karena itu hati tak bernoda Maria menjadi model yang sangat sempurna. Kenapa? Supaya bisa menyatukan hati kita kepada hati kudus Yesus. Seperti saya katakan tadi ilustrasi. Dia sebagai cetakan yang paling sempurna. Ya, bukan hanya soal pahatan lagi, tapi cetakan yang sempurna yang lebih memudahkan kita untuk menuju pada hati kudus Yesus. Oleh karena itu hati Yesus dan hati Maria, dua hati ini akan menjadi satu. Hati Yesus menunjukkan sumber cinta yang ilahi. Hati Maria menunjukkan sumber rahmat. Ya, jadi Yesus sumber ilahi dan rahmat. Hati Maria menunjukkan rumah cinta manusia yang paling membara kepada Allah. Cinta Maria yang begitu membara kepada Allah. Jadi dua ini sungguh luar biasa. Dan hati Maria ini penerimaan total kepada hati kudus Yesus, serta berpaling sepenuhnya pada hati kudus Yesus. Jadi hati Yesus yang ilahi, rahmat, ini hati manusia yang menunjukkan hati manusia yang sempurna. Oleh karena itu kedua hati ini saling mencintai satu dengan yang lain. Sehingga bisa dikatakan hati Yesus dan Maria dipersatukan oleh ikatan kasih yang melampaui apa yang secara alami kita alami dalam ikatan darah. Dan bahkan dalam persahabatan yang indah dan mulia yang diceritakan dalam kisah-kisah Alkitab. Kita bisa banyak melihat cerita-cerita tentang kasih kepada sesama. Tetapi jauh lebih lagi kesamaan hati Maria dan hati kudus Yesus yang sangat mencintai. Santo Yohanes Hut mengatakan demikian. Kesatuan sempurna antara Yesus dan Maria, apapun yang dicintai hati Yesus, ia juga mencintai hati Maria. Apa yang dibenci hati Yesus, dibenci hati Maria. Apa yang menggembirakan hati anak, menggembirakan hati ibu. Apa yang menyalibkan hati anak, menyalibkan hati ibu. Bisa dibayangkan ya, itu sama dengan manusia. Ketika anak kita, ya seorang ibu ya, anak kita terluka, ibunya juga terluka. Ketika anaknya senang, ibunya juga pasti senang. Ketika anaknya juga mengalami bahaya, ibunya pasti khawatir. Itu sudah otomatis, apalagi hati Maria kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Santo Yohanes Hut mau mengatakan kita tidak boleh memisahkan apa yang telah dipersatukan dengan sempurna oleh Tuhan. Siapapun yang melihat Yesus, melihat Maria yang mencintai Yesus, mencintai Maria. Saya mencintai Yesus, mencintai Maria. Saya mencintai Maria, mencintai Yesus. Ini tidak bisa dipisahkan dan banyak kesaksian-kesaksian. Tadi sore saya baru diajak konsultasi oleh seorang Protestan ya, gitu. Dia masih bimbang dan akhirnya dia katakan Maria mengundang dia untuk lebih dekat lagi kepada putranya. Dan ini sungguh luar biasa.
Tidak ada hal yang sempurna. Sehingga nonsen atau omong kosong mengatakan kalau kita dekat dengan Maria maka kita menjauhi Yesus. Bukan. Dekat dengan Maria, Maria tidak akan menjauhkan kita dari Yesus. Malah Maria akan mengantar kita kepada Yesus putranya. Oleh karena itu Santo Yohanes Huss ya. Sekarang saya mau menceritakan juga Santo Louis Marie Grignon de Montfort. Dia pencinta Maria yang mungkin juga ada di buku itu ya, buku merah doa. Dia membuat satu doa konsekrasi kepada hati Yesus yang Maha Kudus melalui Maria gitu. Tapi saya tidak membaca doanya karena panjang, lalu setiap kalimat itu ada maknanya sendiri gitu ya. Nanti selanjutnya lagi gitu kalau mau ya. Santo Louis Marie de Grignon de Montfort itu lahir 1673 sampai 1716. Salah satu dokter gereja Maria yang terhebat, berkontribusi besar dalam membuat hati Maria dikenal dan dicintai. Ia juga akan menegaskan ikatan erat antara Yesus dan Bunda Sucinya. Dikatakan demikian, mengingat bahwa Maria adalah makhluk yang paling serupa dengan Yesus Kristus, maka di antara semua devosi yang paling mengkonsekrasikan dan menyelaraskan jiwa dengan Tuhan kita adalah devosi kepada Maria. Sehingga judul malam hari ini, konsekrasi kepada hati kudus Yesus melalui hati tak bernoda Maria, benar adanya, begitu ya. Dan dikatakan lagi, dan semakin banyak jiwa dikonsekrasikan kepada Maria, semakin besar pula jiwa tersebut dikonsekrasikan kepada hati kudus Yesus. Oleh karena itu, gereja menetapkan bahwa setelah merayakan hari raya hati kudus Yesus, maka besoknya gereja merayakan hati tak bernoda Maria. Luar biasa. Jadi ini bukan buatan manusia lagi, tetapi pewahyuan Allah yang tak terhingga bagi kita melalui gereja, begitu. Dan konsekrasi ini apa? Jadi kita bisa melihat ya, sekarang masuk tadi konsekrasi itu penting. Kenapa? Maria yang sempurna. Dan ini sekarang saya akan membahas sedikit selesai habis itu. Konsekrasi hati kudus Yesus kepada hati tak bernoda Maria. Yang pertama kenapa penting? Yang pertama adalah Maria ibu Yesus dan pendidik hati kudus Yesus bagi kita. Mau belajar hati kudus Yesus, maka Maria adalah guru yang utama. Pendidik. Dia ibu Yesus soalnya, begitu ya. Maria memberikan Yesus tubuh dan darah. Kita bisa tahu bahwa ya ada darahnya Yesus, tentu saja ada darah Maria, ada tubuhnya Yesus, ada tubuhnya Maria, gitu ya. Jadi Maria adalah ibu Yesus yang tahu benar bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Seperti tadi dikatakan, artinya Maria mengalami suka, duka, lelahnya seorang ibu seperti yang lainnya. Tanya saja kepada ibu kita. Mama capek ya? Ya capek, tapi tidak apa-apa. Capeknya mama ini, capeknya ibu ini terbalas dengan cintanya kalian. Capek, lelah ya lelah. Sehingga kalau Maria kita tahu bahwa ada 7 duka Maria, ya persis sama bagaimana Maria menderita. Oleh karena itu Maria mengajar Yesus membaca, menulis, ya tradisi bangsanya dan kisah-kisah besar dalam Alkitab. Mungkin doa-doa, gitu. Mungkin juga Yesus kenalan dong dengan tetanggamu, itu ada anak kecil. Dia mengajarkan sosialisasi juga Maria. Namun anak Yesus bukan hanya manusia sejati, ia juga Tuhan sejati. Dalam satu pribadi, Yesus menjadi sadar akan keilahian dan misinya sebagai juru selamat, sesuai dengan usianya dan hati nuraninya. Oleh karena itu peran Maria adalah untuk mendidik kehendak manusiawi anak Yesus agar menjadi dewasa sesuai dengan kehendak ilahi. Artinya Maria mengajarkan Yesus, tentu saja yang manusiawi, tetapi juga dia mengajarkan Yesus bagaimana sih supaya dia tahu bahwa dia adalah yang ilahi, kehendaknya gitu ya, kehendak ilahi. Berkat pengumuman Nabi Ana, Maria segera memahami bahwa Yesus, Nabi Ana ya, bahwa Yesus harus menderita untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Gitu. Dialah yang harus mengajarkan kepada Yesus di bawah ilham Roh Kudus. Jadi Maria yang mengantarkan juga misi-misi Tuhan Yesus. Karena dia juga seorang
anak. Maria seorang ibu. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, Maria juga ikut serta gitu ya dalam relasi keselarasan sempurna yang merupakan kemanusiaan Yesus. Keselarasan sempurna antara tubuh dan jiwa, tetapi juga keselarasan sempurna antara kodrat manusia dan kodrat ilahi. Kodrat manusia yang dipancarkan dan kodrat ilahi adalah sabda. Gitu ya. Jadi bergabung, kodrat manusia dan kodrat ilahi. Yang ketiga adalah dengan konsekrasi hati kudus Yesus melalui hati Maria tak bernoda. Hati Maria, wadah dahaga hati Yesus. Maria menerima seruan Yesus, aku haus. Seperti anak panah yang menusuk hatinya. Ya, ketika melihat Yesus kan, aku haus, dia tertusuk. Di sekolah hati Maria, kita juga belajar menerima seruan dari hati Yesus. Panggilan untuk mencintai. Aku haus. Maria tahu. Dia terpanggil oleh cintanya. Dan kemudian kita juga bisa belajar menanggapi seruan panggilan ini dengan kehadiran kita yang hening. Khususnya apa? Ketika kita pergi dengan tubuh dan hati untuk secara hening menemani hati Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Sama seperti malam ini. Ada Yesus di depan kita. Kita mau mendengarkan dengan hening, dengan tenang. Apa Tuhan? Biarlah hati ini sama dengan hatimu. Biarlah hatiku sama dengan hatimu. Dan ketika itu, maka Allah akan terus-menerus memancarkan cintanya kepada kita masing-masing. Dan akhirnya kita bisa masuk di dalam pengampunan Allah yang maha besar. Oleh karena itu, ini 3 hal yang sangat penting. Dan semoga saya mengharapkan kita semua para suster, para bapak ibu dan saudara-saudari, mari kita menjadi pewarta hati kudus Yesus. Menjadikan hati kudus ini bisa menyebar ke semuanya. Kenapa? Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Hati ini yang memancar dengan penuh cinta. Hati ini yang sangat luar biasa memberikan cintanya kepada kita. Dan biarlah dengan hati Maria tak bernoda, kita jangan lelah-lelah untuk dekat. Ya, perantaran yang unggul adalah Maria. Ketika kita ada masalah, datanglah ke Maria. Maka Maria akan mengajak kita dan mengantar kita kepada putranya. Dia yang menjadi penolong kita. Untuk itu semoga Inspiration Talks pada malam hari ini ya, memberikan juga pengertian bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan saya mungkin hanya membaca 5 menit untuk indulgensi itu apa begitu ya. Nah, kita tahu bahwa tahun ini Bapak Suci Paus Fransiskus membuka tahun Jubileum Agung. Yang 25 tahun sekali Porta Sancta itu dibuka. Tapi sebelumnya tahun 2015 juga Paus Fransiskus menggarisbawahi bagaimana cara memperoleh indulgensi. Artinya apa? Ketika kita melakukan ini, maka ada satu indulgensi yang diberikan gereja, Allah memberikan kepada kita melalui gereja gitu ya. Dikatakan di situ bahwa indulgensi Bapa yang dengan pengantaran mempelai Kristus yaitu gerejanya menjangkau pendosa yang bertobat dan membebaskannya dari setiap sisa yang ditinggalkan oleh akibat dosa. Saya mau menggambarkan ketika kita melakukan indulgensi ini, maka apa sih arti indulgensi? Indulgensi adalah pengampunan akan sisa denda dosa kita. Ambil contoh, ketika saya melukai hati seseorang, atau ketika ini yang ilustrasi Romo DJ ya. Romo DJ mungkin pernah mengatakan ketika dia datang, ada umat datang ke HKY ini gitu ya. Lalu tiba-tiba mau berjumpa dengan Romo Theo, dia karena terburu-buru maka dia memecahkan pintu kaca. Prang gitu ya. Lalu Romo Theo datang, lalu Romo Theo dan umat ini mengatakan, maaf Romo, saya telah memecahkan kaca jendelanya Romo, pasturan. Lalu Romo Theo dengan mengatakan, ya saya memaafkan kok, tenang aja gak apa-apa, saya memaafkan kamu. Tetapi kaca jendela itu tidak bisa kembali lagi, betul ya? Karena sudah pecah. Oleh karena itu umat ini mengatakan, ya kita bagaimana? Saya ganti deh Romo supaya nanti kembali lagi kaca jendelanya. Oh yang gak usah, kita bagi 2 aja atau saya aja atau gereja aja. Nah begitu juga indulgensi, ketika kita mengaku dosa kita,
tentu saja Allah yang Maha Rahim itu mengampuni dosa kita. Tetapi ada sebab akibat dari dosa yang telah kita lakukan, dan itu yang perlu dihapuskan. Dan ketika indulgensi kita terima, maka denda ini akan dihapus gitu ya, sungguh-sungguh murni kembali. Jadi ketika siapapun yang telah menerima indulgensi dan besoknya ternyata Allah mengasihi dia dan dipanggil, atau hari itu juga, maka dia langsung jalan tol menuju surga gitu ya. Tidak usah lagi lewat api penyucian. Tapi kalau itu begitu ya, kalau misalnya masih lakukan dosa ya menerima akibat lagi. Jadi bagaimana supaya caranya bisa mendapat? Yang pertama adalah perziaran kudus gitu ya. Kita tahu ke tempat suci Yubelium dimanapun. Paus Fransiskus mengatakan di Roma itu mengunjungi Santo Basilika, Santo Petrus di Vatikan, Basilika Agung Penyelamat Suci di Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore dan Basilika Santo Paulus di luar tembok. Kalau di Tanah Suci itu dengan mengunjungi Basilika Makam Kudus di Yerusalem, Basilika Kelahiran Yesus di Bethlehem, atau Basilika Kabar Sukacita di Nazaret. Tapi bagi kita yang tidak bisa ke sana, maka gereja menetapkan juga begitu ya. Di Keuskupan Surabaya kita kenal ada 6 tempat ya. Gitu, salah satunya di HKY ini. Lalu yang kedua di gereja Surabaya di mana? Sapa. Lalu tempat ziarah Maria Pusarang, lalu Blitar Sendang Rejo ya. Gitu. Lalu yang ke Blora ya, Weriskat ya, sama satu lagi di Klepu ya. Betul ya, jadi ada 6. Nah, itu bisa dilakukan gitu di Posarangan, tapi kita sudah melakukan di sini gitu ya. Jadi ya puji Tuhan lah kita sudah bisa menerima indulgensi gitu. Lalu apa lagi? Pengakuan dosa dan merayakan misa kudus. Gitu ya, merayakan misa kudus. Dan kemudian apa? Juga melakukan tindakan amal belas kasih. Jadi perlu melakukan amal tindakan belas kasih. Dan yang terakhir adalah ya amal tindak kasih ini ada 2, rohani dan jasmani. Jasmani mengunjungi orang yang dipenjara, mengunjungi orang sakit, memberikan makanan pada mereka yang tidak bisa makan dan sebagainya. Kalau yang rohani ya kita berdoa, bermati raga, berpuasa dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita sungguh-sungguh berjanji benci akan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Benci artinya bukan lagi benci, itu kan kalau benci masih bisa nengok-nengok gitu ya. Kalau bisa muak gitu ya, sampai udah gak mau melakukan lagi gitu ya. Sampai udah lihat, wah pokoknya muak lah lihat mukanya gitu ya. Begitu juga dosa-dosa, kita sampai seperti itu maka indulgensi diterima, ada indulgensi penuh ya. Dan juga kita bisa berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian gitu ya, sebagai indulgensi juga. Itu saja, terima kasih sekali lagi para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Semoga malam ini belas kasih Allah melimpah kepada kita semua. Amin.